Sekitaran bulan Mei, Juni, Juli di tahun 2020, YouTube sempat dihebohkan dengan foto ini. Jujur aja ya, pas pertama kali gue melihat foto ini, gue kira ini adalah foto dari penampakan kuntilanak merah. Secara semua pakaiannya merah semua. Tapi setelah gue perhatikan lagi, ternyata foto ini adalah foto seorang wanita yang menyimpan suatu kisah atau kasus yang mengerikan yang sampai sekarang belum terpecahkan. Pada tanggal 8 April tahun 2022, ada seorang wanita yang berumur 18 tahun bernama Debany Escobar. Debany ini merupakan seorang remaja Meksiko yang dikenal dengan sangat cantik, sangat ramah, easygoing, dan juga baik ke semua orang. Pada malam itu, Debany pergi hangout dengan dua orang temannya. Teman yang pertama bernama Sarahi yang dia udah kenal sejak 4 bulan lalu. Lalu teman yang kedua bernama Ivony yang dia baru kenal pada hari itu karena datang bareng nih dengan Sarahi. Pada jam 11 malam, mereka bertiga memesan taksi online di aplikasi yang bernama Didi, semacam aplikasi yang mirip dengan GoCar atau GrabCar kalau di Indonesia. Tujuan pertama mereka bertiga adalah mampir dulu tuh beli cemilan di sebuah minimarket. Di sini bisa kelihatan bahwa Debany dan kedua temannya sedang semangat karena mau party dan juga masih dalam keadaan penuh kesadaran, belum mabok. Begitu udah selesai beli minuman vodka, mereka memesan lagi taksi online di aplikasi Didi. Tujuan mereka bertiga kali ini adalah sebuah klub yang bernama El Diamante. Gak lama datang tuh seorang driver, seorang pria yang bernama Juan David. Pada saat itu mereka semua langsung masuk mobil dan berangkat menuju El Diamante untuk berpesta. Pada jam 1.20 pagi mereka semua tiba di El Diamante. Debany, Sarahi, dan Ivony ini keluar dari taksi online. Nah, beberapa saat sebelum keluar, Ivony ini meminta nomor WhatsApp driver taksi si Juan David. Hal ini Ivony lakukan supaya Ivony ini bisa langsung mengontak Juan kalau nanti ya setelah pesta mereka bertiga itu butuh jemputan. Juan pun setuju-setuju aja dan memberikan nomor WhatsApp-nya ke Ivony. Mereka bertiga keluar dari mobil dan mobilnya pergi tuh. Nah, dari cuplikan CCTV kamera ini, Debany, Sarahi, dan Ivony ini sempat keluar dari pandangan CCTV, tapi muncul lagi bersamaan dengan gerombolan laki-laki. Dugaannya adalah Debany, Sarahi, dan Ivony ini udah janjian sama teman laki-lakinya di depan klub untuk masuk bareng. Di sini terlihat kalau mereka semua masuk ke dalam klub El Diamante. Lalu pada jam 1.30 pagi, selang 10 menit mereka semua masuk ke dalam klub, Debany tiba-tiba aja keluar dari klub El Diamante. Di sini bisa kelihatan di CCTV kalau dia lagi berjalan sendirian menuju tempat parkiran yang tidak terlihat di pandangan CCTV. Pas itu dia berpapasan dengan 4 orang laki-laki yang kalau dilihat dari gelagatnya ya, keempat laki-laki ini seperti terpesona dengan Debany. Sebenarnya tidak ada kejelasan pasti mengenai momen ini karena CCTV-nya ini hanya menangkap video aja. Audionya nggak ada yang tahu tuh apakah keempat laki-laki ini cuma sekedar terpesona, menggoda, catcalling, atau bahkan mereka berempat tuh nggak godain, cuman ngobrol aja satu sama lainnya. Nggak ada yang tahu pasti nih kejelasannya. Debany dengan cueknya jalan lagi tuh masuk ke dalam klub El Diamante dan melanjutkan pestanya. Nah, menurut kesaksian Sarahi, Ivony, dan juga beberapa orang lain yang ada di dalam party ya, dikabarkan Debany pada jam 3 pagi ini bertingkah laku aneh. Dia mulai berteriak-teriak sendiri, rusuh, iseng, bahkan juga mengunci dirinya di kamar mandi laki-laki. Ketika dibujuk keluar oleh teman-temannya, Debany ini malah memarahi Ivony. Debany bilang kalau Ivony ini ninggalin Debany sendirian pada saat party. Pada saat mereka berdua lagi berantem nih, Ivony itu memutuskan untuk nge-WhatsApp Juan David, sang driver taksi online tadi, untuk menjemput dan mengantarkan pulang Debany. Lalu pada jam 3.45 pagi, dari kamera CCTV tertangkap tuh penampakan Debany lagi berlari menghindari kejaran dari seorang pria. Debany terlihat menampar, memukul, dan juga menendang pria tak dikenal ini. Selang beberapa menit kemudian muncul Sarahi dan juga Ivony. Mereka berdua kayak menolong Debany dan disusul juga dengan laki-laki lain. Pada momen ini ya, lagi-lagi tidak ada kejelasan pasti mengenai apa yang terjadi. Kalau diperhatikan dari CCTV ini ya, mereka seperti kayak menenangkan Debany, tapi juga berkerumun di sekitaran Debany sampai Debany itu tidak terlihat tuh penampakannya di kamera. Lalu pada jam 3.54 pagi, Juan David, sang driver taksi online, datang menjemput Debany. Di sini bisa kelihatan penampakannya dari cuplikan CCTV kamera yang berbeda. Gak lama Debany dengan cepat lari dan masuk ke dalam mobilnya Juan. Ivony dan Sarahi itu menyusul tuh ke mobilnya Juan. Di sini bisa kelihatan kalau Ivony dan Sarahi ini kayak berbincang gitu dengan Juan. Menurut kesaksian mereka ya, Ivony dan Sarahi ini kayak ngasih tahu ke Juan alamat tempat tinggalnya Debany. Begitu udah selesai berbincang, Juan langsung mengendarai
mobilnya. Lalu pada jam 4.17, kamera CCTV di tempat lain itu menangkap penampakannya mobilnya Juan yang sedang menepi. Di sini bisa terlihat kalau mereka berdua itu kayak lagi ngobrol, lalu sepertinya ada cekcok di antara mereka berdua. Gak lama mereka jalan lagi, namun baru 3 menit jalan, Debani tiba-tiba meminta Juan untuk menepikan mobilnya di jalan raya Nuevo Laredo. Debani lalu bergegas untuk keluar dari mobilnya Juan. Nah, menurut kesaksiannya Juan, dia sempat mencegah Debani untuk keluar dari mobil karena dia merasa dia punya amanah nih yang diberikan oleh Ivoni dan Sarahi untuk mengantarkan Debani ke tempat tinggalnya Debani. Walaupun begitu, Debani ini bersikeras untuk keluar dari mobil dan pada akhirnya Debani keluar deh dari mobil. Pada momen inilah Juan mengambil foto Debani. Di sini bisa kelihatan Debani ini lagi berdiri tegak, tidak bergerak dan melipat tangannya di dada. Gelagatnya seperti menunggu mobil di pinggir jalan. Juan lalu mengirimkan foto ini melalui WhatsApp ke nomornya Ivoni. Juan di sini bilang bahwa Debani ini memaksa keluar dari mobil dan gak mau diantarkan pulang. Juan juga mengirimkan voice note ke Ivoni. Dia bilang, Debani ini bukan lagi tanggung jawab gua karena entah kenapa dia menolak untuk diantarkan pulang. Sebaiknya lo jemput Debani di sini. Setelah mendapatkan respon dari Ivoni, Juan pun pergi dengan mobilnya dan meninggalkan Debani sendirian di jalan raya Nuevo Laredo. 45 menit dari kejadian itu tuh, Juan masih aktif menghubungi Ivoni dan lagi-lagi menjelaskan sebaiknya Ivoni ini buru-buru nih jemput Debani. Menurut kesaksian, Juan pada saat itu ya serba salah men. Kalau Juan memaksa Debani untuk stay di dalam mobil, nanti Juan bisa dituduh atas dasar pemaksaan, kekerasan, pemerkosaan, atau banyak lah. Juan sempat meminta nomor telepon orang tuanya Debani, tapi Debani juga nggak mau nih memberikan dan sempat memberontak. Kalau Juan membiarkan Debani keluar sendirian di pagi buta, Juan merasa ada tanggung jawab gitu. Kayak gak enak juga ya ninggalin cewek sendirian di tengah jalan. Juan pada akhirnya memilih, you know what, gue udah berusaha nih semampu gue untuk tanggung jawab, untuk menjaga amanah yang diberikan. Cuman kalau Debani sendiri gak mau dibantu, well, gue gak bisa ngebantuin orang yang gak mau dibantu. 10 jam kemudian, sekitaran jam 3 sore, Juan iseng nih menghubungi Ivoni dan menanyakan Debani. Dia melakukan hal ini karena ya kepikiran aja gitu dengan Debani. Chatnya ini gak dibales, tapi setelah 3 jam kemudian, Ivoni membalas dan bilang, Debani telah menghilang. Pada hari itu ya, pada tanggal 9 April tahun 2022, Mario dan Dolores Escobar, orang tua dari Debani, membuat laporan ke kepolisian Meksiko bahwa anaknya itu tidak pulang ke rumah, tidak bisa dihubungi, dan tidak diketahui keberadaannya. Orang tua Debani ini panik karena kabar terakhirnya Debani adalah dia sedang party dan entah kenapa tidak pulang dan tidak bisa dihubungi. Mereka lalu menghubungi tuh semua teman dan kerabatnya Debani, termasuk juga Ivoni dan Sarah. Tapi mereka berdua juga tidak tahu nih keberadaannya Debani. Juan pun sang driver sempat dimintai kesaksian dan Juan menjelaskan seperti tadi tuh. Terakhir kali dia melihat Debani ya pada saat fotonya ini. Pihak kepolisian dan keluarganya Debani sempat mencurigai kalau Juan ini adalah dalang dibalik hilangnya Debani. Tapi Juan memiliki alasan, bukti, dan juga alibi yang kuat pada momen itu. Juan pada saat itu diketahui setelah meninggalkan Debani, dia langsung pulang dan tidur aja di tempat tinggalnya. Hal ini bisa dibuktikan dari GPS-nya Juan yang stay di rumahnya selama kurang lebih 10 jam. Investigasi pun menjadi buntu karena minimnya petunjuk mengenai keberadaannya Debani. Lalu pada tanggal 21 April tahun 2022, tepat 13 hari setelah Debani menghilang, staf motel yang ada di Jalan Nuevo Laredo mengeluhkan bau busuk yang sangat menyengat dan mengganggu di sekitaran motel. Bau gak enak ini ternyata bersumber dari restoran motel yang sudah tidak berfungsi. Staf hotel meminta teknisi untuk mencari sumber persis nih dari bau yang gak enak. Setelah diselidiki, ternyata bau tidak enaknya ini muncul dari tangki air yang ada di bawah tanah restoran. Tangkinya ini kebetulan dilindungi oleh tembok beton yang tingginya mencapai 2,5 meter dan di atasnya juga ada kawat berduri. Begitu tutup tangkinya dibuka, semua orang di sana pada kaget dan juga bingung. Ternyata baunya ini bersumber dari jenazah seorang wanita. Dan wanitanya tersebut adalah
Debani. Gak lama, polisi pun langsung datang dan melakukan investigasi terhadap penemuan jenazahnya Debani. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan jenazahnya Debani ini sudah sangat membusuk karena terendam oleh air yang ada di dalam tangki. Wajahnya ini sempat tidak dikenali tapi dapat diidentifikasi sebagai Debani karena dia mengenakan pakaian dan kalung yang hanya digunakan oleh Debani. Di TKP ditemukan juga tas Debani itu masih utuh isinya, tapi handphone Debani hilang entah kemana. Selain itu juga wajahnya Debani ini seperti ditutup oleh pakaian dalamnya sendiri dan juga ada semacam 2 potong kain yang berwarna krem. Selain itu juga polisi ternyata menemukan CCTV dan setelah CCTV-nya dibongkar terlihat tuh sekiranya apa yang sebenarnya terjadi oleh Debani. Nah sekarang balik lagi nih ya ke malam di mana Debani tuh ngamuk di mobilnya Juan. Debani ini kan terlihat keluar dari mobilnya Juan lalu berdiri di pinggir jalan. Pas momen ini, Juan sempat tuh memfoto Debani dan melaporkan apa yang dia alami ke Ivoni. Setelah Juan meninggalkan Debani, ternyata Debani ini sempat berjalan pergi. Dari cuplikan CCTV ini, Debani bisa terlihat berjalan dengan keadaan yang linglung, kayak orang mabok. Sesekali dia ada di pinggir jalan, sesekali juga dia ada di tengah jalan. Pas lagi jalan, tiba-tiba Debani ini kayak berlari, seperti menghindari sesuatu. Dia berlari menuju motel yang ada di Jalan Nuevo Laredo, lalu mengintip tuh ke bangunan restoran yang ada di samping motel. Setelah itu, Debani terlihat ingin masuk ke dalam restoran, tapi karena restorannya sudah tidak berfungsi, pintunya jadinya terkunci. Gak lama, Debani pergi dan menghilang dari cuplikan CCTV untuk yang terakhir kalinya. Entah bagaimana caranya ya, Debani pada akhirnya meninggal dan berakhir di dalam tangki yang ditembok beton tinggi berkawat berduri. Karena polisi tidak menemukan adanya penampakan orang lain yang mengejar Debani, polisi memberikan kesimpulan bahwa kematian Debani ini adalah kecelakaan karena terjatuh ketika dia ingin memanjat tangki air. Karena dia terjatuh, dia terjebak dan tenggelam sampai akhirnya dia kehabisan nafas dan meninggal. Dr. Felipe, kepala pelayanan forensik Mexico City ya, mengatakan bahwa dari hasil otopsi Debani itu tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual. So ya, pada akhirnya kematian Debani ini disimpulkan sebagai kecelakaan. Walaupun begitu, keluarga Debani ini tidak puas dengan kesimpulan yang diberikan oleh polisi. Mereka akhirnya menyewa ahli forensik lain untuk melakukan otopsi kepada jenazahnya Debani. Nah ini yang menarik nih. Ternyata hasilnya adalah ditemukan tanda-tanda kekerasan di kepalanya Debani. Debani diduga meninggal akibat pukulan keras di kepala. Selain itu juga mereka menemukan tanda-tanda kekerasan seksual pada jenazahnya Debani. Kalau disimpulkan ya, besar dugaan Debani ini dipukul, dilecehkan, lalu dibuang di tangki air. Polisi mau gak mau membuka lagi nih investigasi dari kasus kematian Debani. Nah, orang pertama yang diperiksa dan yang paling dicurigai adalah Juan, si driver taksi online. Juan ini bisa dibilang adalah orang terakhir yang bertemu dengan Debani pas dia masih hidup. Walaupun begitu, Juan tetap kekeh bahwa dia tidak bersalah. Dia juga kooperatif, mempunyai bukti dan alibi yang kuat untuk membela kesaksiannya. Sampai sekarang kasus mengenai Debani ini masih diinvestigasi dan sampai sekarang juga belum menemukan titik terang siapa pelaku kasus Debani. Kasus tewasnya Debani Escobar itu memicu tuh gelombang protes besar di Meksiko. Ribuan orang yang didominasi oleh wanita bahkan turun ke jalan menuntut keadilan di mana banyak kasus wanita hilang tanpa kejelasan. Bahkan wanita yang hilang itu pada akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dan selalu saja dinyatakan oleh polisi sebagai kasus kecelakaan. Gak ada lagi tuh penyelidikan lebih dalam apalagi upaya penangkapan pelaku. Saking banyaknya kejahatan terhadap wanita di Meksiko ya, menurut Thomas Reuters Foundation, Meksiko itu sempat dinobatkan sebagai negara dengan urutan ke-6 paling berbahaya untuk wanita di dunia. Tahun ini aja 1.600 wanita dilaporkan hilang di Meksiko. Lebih dari 16 wanita yang hilang ditemukan tewas, termasuk juga kasusnya Debani. Banyak teori dan asumsi terhadap pemecahan kasus ini, namun hingga sekarang nih, sampai sekarang belum ada satupun yang dinyatakan bertanggung jawab atas kematian Debani.